Halo semuanya, I hope you doing great ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan Agustus dari tanggal 10 sampai 20 Agustus. Ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Lalu pembacaannya bisa ngarah kemana aja ya, entah percintaan, keuangan, ataupun karir kamu ya. So kita lihat Scorpio. Ada di initiation, rite of passage, crossing the threshold. Answer the call. What is your calling? What is your soul calling you to do? Lalu Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Dan di the bottom of the decknya ada the crumbling. What are you clinging on to? So aku ngelihat ini energi dimana kamu masih attach banget dengan masa lalu. Ini seseorang yang sangat sangat masih cling, masih terikat, masih istilahnya masih nyangkut banget di masa lalu. Dan yang aku lihat nyangkutnya adalah masih melekat banget, itu adalah kesakitannya. Orang ini belum begitu ikhlas, atau kamu belum bisa begitu ikhlas, atau belum bisa fully menerima apapun yang sudah terjadi. Kita lihat oracle-nya lagi, ada polarity, integrate your shadow side. There can be no light without dark. Understand the law of polarity. Imagination, envision a new reality. Give yourself permission to dream. Believe in unlimited possibilities. Balance. Take time to relax, indulge a little more or less. Set boundaries with your work. Lalu di bottom of the decknya ada friendship. Seek out your soul family. Surround yourself with positive people. Spend more time socializing. Oke. Aku ngeliat kamu punya yang memang namanya past trauma, entah childhood trauma di kehidupan sebelumnya atau trauma di kehidupan kamu yang sekarang, tapi saat masa kecil ya, ataupun saat masa kamu beranjak. Di sini aku ngeliat ini adalah energi di mana seseorang yang masih belum mengerti, paham benar-benar kenapa ini semua terjadi dan kenapa harus dia yang mengalami. Orang ini ngerasa kenapa gelap banget hidupnya. Aku ngeliat entah gelap hidup secara partnership, percintaan, atau keluarga. Di sini aku ngeliat kamu kurang begitu connect juga dengan keluarga, atau memang kamu connect dengan keluarga tapi di dalam diri kamu itu kayak nggak connect dengan apapun. Di sini aku nggak tahu ya, entah kamu ngerasa kosong atau gimana. Aku ngerasa ini sebenarnya rasa yang membuat kamu ngelihat dengan jelas sebenarnya apa sih rencana Tuhan untuk kamu. Karena aku ngeliat kamu cukup mempunyai pikiran yang straight, pikiran yang berbeda dari orang lain atau orang sekitar kamu. So aku ngeliat ada karma friendship di sini. Aku ngeliat dimana kamu mungkin nggak memiliki banyak teman. Di sini aku ngeliat nggak ada
ada teman tapi nggak ada yang benar-benar klik banget hatinya sama kamu. Di sini aku ngeliat. Kita lihat klarifikasinya. Ada 10 of Wands, wow. 5 of Swords, intuition. So aku ngeliat intuisi kamu mulai bermain sekarang. Aku ngeliat kamu mengerti intuisi kamu mengarahkan misalnya ke kiri, tapi kamu masih takut untuk ke kiri. Kamu pengennya ke kanan. Desire, ya, keinginan kamu dan intuisi kamu itu berbeda. Aku ngeliat ya. Energi maskulin dan femininitas di dalam diri kamu masih enggak seimbang, dalam artian salah satunya mendominasi. Di sini aku ngeliat. So terkadang kamu ngerasa kamu begitu kuat, kamu begitu pokoknya apa ya, semangat banget lah di hidup ini. Terkadang kamu bisa down banget dan kamu bisa menghilang dari apapun juga, dari dunia ini, maksudnya dalam artian dari orang sekitar, orang nggak tahu kamu kemana gimana gitu ya. Tapi saat kamu berada di kebahagiaan, kamu bisa sangat bahagia gitu. Ace of Wands, Eight of Wands, Five of Wands, wow. Aku nggak tahu entah kamu atau siapa ini energinya ada ngerasa capek atau lelah menghadapi seseorang yang selalu mengajak kamu berantem, berdebat ya. Ini orang yang bikin kamu emosi. Lalu ada wow, Two of Swords, Strength, Four of Swords. So aku ngelihat memang kamu atau entah orang ini ya sangat keras banget orangnya, dalam artian teguh pendiriannya ya. Dan aku ngelihat itu yang buat kamu atau dia sulit untuk yang namanya berubah. Dan aku ngelihat hal-hal buruk ini terjadi di hidup kamu begitu kerasnya ya, karena memang kamunya yang keras kepala. Jadi apapun yang menyakitkan ini, mengecewakan kamu, itu terjadi berbanding lurus dengan keegoisan yang kamu punya, kekeras hatian yang kamu punya. So buat kamu ngerasa so much pain ya, sangat banyak kesakitan, banyak kekecewaan. Dan aku ngelihat rasa ini nggak apa-apa kamu rasain, wajar, ini rasa yang manusiawi, rasa yang siapa aja bisa rasakan ya. That's okay, nggak apa-apa, ini perasaan yang valid. Hanya saja kamu harus belajar untuk ngelihat pola diri kamu ini, kenapa bisa ngerasain kayak gitu, kenapa jadi kayak gini ya. Kamu harus belajar untuk ngelihat kenapa kayak gitu ya gitu. The Father, Two of Pentacles, Four of Cups. Aku ngerasa kamu kadang lost sama pikiran kamu sendiri. Ini masa yang nggak mudah, dan aku ngelihat masa-masa ini masa-masa kamu ingin menyerah sebenarnya. Dan kamu tahu sebenarnya saat kita ingin menyerah, justru sebenarnya kita sudah berada di akhir, tahap terakhir. Tinggal kitanya sekali lagi bangkit berdiri dan mau lagi mencoba. Kita bakal ngelihat hasil dari apapun yang udah terjadi dalam hidup kamu ini. The Counselor, Five of Pentacles, dan Eight of Cups. Wow, aku ngelihat memang semua ini memang kamu belajar untuk let go, melepaskan apapun yang udah terjadi, bukan untuk kamu dan bukan saatnya.
sih. Dan aku ngeliat kalau kamu butuh orang lain, kamu bisa bicarakan dengan seseorang yang kamu rasa dia bakal paham dan dia bakal mengerti dan dia nggak menjudge kamu. Oke, kamu mungkin bisa menemukan teman seperti itu, tapi kalau enggak, kamu bisa cari ke profesional, terapis, coach, psikolog, ya, konselor. Dan di bottom of the deck ada body and mind. So aku bisa melihat masa-masa ini justru juga membuat fisik kamu lemah, kurang sehat. So masa-masa ini aku bisa bilang dari awal Agustus, aku bisa bilang dari pembacaan ini aku masih baca, kamu harus hati-hati dengan kesehatan kamu, dimana kamu bakal mudah untuk jatuh sakit, dalam artian kelelahan di sini aku lihat. So jaga kesehatan kamu dengan lebih baik lagi. Kita lihat klarifikasinya lagi. Ada King of Sword, Nine of Sword, wow. Lalu ada Three of Pentacles dan Five of Cups. Aduh, I'm sorry to say this, tapi ini masa-masa yang melelahkan, menyakitkan banget, dan rasa-rasa ini bakal datang lagi atau udah datang lagi. So, aku bisa bilang bagi kamu yang belum merasakan atau kamu mungkin hanya Sun Scorpio, bukan Moon atau Rising, ya. Mungkin kamu nggak begitu merasakan, tapi aku ngeliat ini yang bakal ngerasain kuat adalah Moon sama Rising Scorpio. Kamu bisa cek di birth chart kamu bisa cari di Google, ya, banyak yang menawarkan itu, terutama ada KP astrologi. Tapi kalau aku lebih tertarik untuk ngikutin astrologi Vedic, astrologi Hindu, ya, bukan Western. Western bukan berarti salah sih, aku nggak bilang salah, hanya aja aku lebih minat gitu, ya. Sini aku bisa bilang memang dipaksa banget, masa ini untuk kamu istirahat. Aku ngeliat kamu cukup porsir, atau memang selama ini setiap sakit kamu mencoba untuk memaksa diri kamu, setiap nggak nyaman kamu berusaha untuk kuatin dari kamu, dan aku ngeliat kamu harus bener-bener istirahat banget di masa ini. King of Pentacles, mau nggak mau, The Sun dan di Empress. So ini demi kebaikan kamu, aku ngeliat, karena aku ngeliat ada sosok yang bakal khawatir tentang kamu, atau memang ibu kamu bisa sakit di masa ini, jadi bisa aja kamunya nggak sakit atau ibu kamu yang sakit. Jadi so hati-hati, dan dalam artian jagalah kesehatannya dari sekarang. Lebih baik kita mencegah untuk nggak begitu parah, ya. Dan di masa ini memang The Hermit, aku ngeliat kamu bakal banyak merenung, berpikir secara mandiri, nggak terlalu banyak mau membicarakan apapun yang kamu rasakan. Kamu belum memiliki untuk berpikir, merenungnya lebih mendalam. Kalau dulu kamu masih pengen bercerita sama orang, sekarang aku ngelihat enggak. Kamu lebih memilih untuk cerita sama ke intuisi kamu deh, ke dalam diri kamu. So itu yang aku ngelihat membuat fisik kamu sakit, karena fisik kamu juga nggak begitu kuat untuk menghadapi ini semua. Energi yang berat, ya. Dan sebagian dari kalian atau sebagian dari orang yang terbaca energinya ini dalam kondisi yang memang stres, ya, aku bisa bilang. Aku bingung lagi jelasinnya gimana. Ya, kita lihat klarifikasinya lagi.
strength. So aku ngelihat jangan terlalu memaksakan diri kamu, aku ngelihat ya, untuk tetap dalam artian menerjang kesakitan itulah ibaratnya, karena aku ngeliat ini saatnya tubuh kamu benar-benar butuh istirahat loh. Kasihani tubuh kamu ya, pikiran kamu. Nine of Wands, take aku bisa bilang cuti lah, istirahat ya beberapa hari. The Emperor, lalu ada Nine of Pentacles. So aku ngelihat ini demi kebaikan kamu sendiri. Aku ngelihat masa-masa ini memang untuk kamu lebih perhatian dengan kesehatan kamu ya. Aku ngelihat atau memang perhatian untuk kesehatan ibu kamu, orang sekitar kamu ya. Aku bisa ngelihat kayak gitu juga ada energinya. Ada Knight of Wands. Jadi ini memang masa yang gak nyaman, masa yang gak mudah, karena memang menyangkut kesakitannya mengarah ke fisik di sini, dan itu membuat ada drop di sini aku lihat. So jaga diri sebaik-baiknya, jangan terlalu diforsir apapun juga, pikiran ya, perasaan ya. Kalau memang belum waktunya ya sudah, belajar menerima. Kalau memang udah waktunya pasti untuk kamu ya. So dan aku ngeliat di sini juga hindari konflik. Aku lihat banyak banget orang yang membuat kamu ingin berkonflik, atau memang kamu pernah berkonflik dengan seseorang di sini dan rasanya itu masih terasa sampai sekarang. Aku ngerasa kamu juga masih attached dengan konflik dari orang di masa lalu, entah pertemanan, percintaan, atau teman kerja. Aku ngeliat ada ngarah ke sana. So ini masa-masa ini kenapa rasa itu terasa lagi, untuk kamu benar-benar membersihkan semua ini. Sekaligus ya rasanya jadi berat. So ya itu yang aku lihat. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang sedang menonton ini. Get in your heart, it misses you. Get the out of your head. So ini masanya untuk kamu, aku bisa bilang kayak cuek dulu lah beberapa saat untuk apapun juga. Fokusin ke diri kamu, biar aja orang mau gimana, bla bla bla, kerjaan kamu gimana, atau memang kalau memang kamu sakit, orang lain nggak ada yang ganti. Kalau memang kamu sakit ya udah istirahat gitu, nggak perlu kamu gimana, jangan paksain diri. Dan jika memang kamu sakit untuk menjalani hubungan yang toksik, aku lihat ada hubungan toksik, jangan dipaksakan, istirahatkan diri. Kalau memang kamu nggak sanggup ya, kamu bisa ngelihat apakah kamu masih ingin mempertahankan ini apa enggak, karena aku ngeliat ada tendensi juga kamu berkonflik dengan pasangan kamu di sini, dan itu terus-terusan terjadi. Ada winning, you got a good thing doing, you got a good thing going, don't win then shit. So aku bisa ngelihat ini bukan masanya kamu harus memenangkan pertarungan perdebatan. Aku ngerasain banget energi perdebatan loh. Jadi ada yang nggak mau kalah di sini, ada energi kamu atau dia sama-sama nggak mau kalah dalam hubungan ini. So nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah dalam hubungan, nggak ada. So kalau kamu semakin ingin menang ya, sebenarnya kamu hanya sedang memperlihatkan kelemahan diri kamu. So saat ini keluar dari semua pemikiran itu, fokus ke diri sendiri ya. Dan because fuck it, rebel, karena memang itu tadi, kamunya ngeyel, kamunya ngotot, kamunya bisa dibilang keras kepala. So that's it, kenapa energinya kayak gini. Dan ya well, ini yang aku lihat, dan jujur aku nggak nyaman banget ngerasainnya. So I think that's all ya. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.